Dalam sains, air memiliki efek menenangkan sistem saraf dan membantu menurunkan stres. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang saya tulis di bawah ini yang menunjukkan bahwa kontak dengan air menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon stres. Lalu selanjutnya, setiap kali kita membasuh wajah, air membantu membersihkan pori-pori dan melancarkan aliran darah ke kulit seperti dijelaskan oleh penelitian yang saya tulis di bawah ini. Pembersihan wajah dengan air membantu menjaga sirkulasi dan kesehatan kulit. Lalu selanjutnya gerakan saat mencuci tangan, kita menghilangkan jutaan bakteri penyebab penyakit. Menurut WHO, mencuci tangan dengan air bersih dapat menurunkan resiko infeksi hingga 50%. Lalu lanjutnya, mengusap sebagian kepala juga dapat menyegarkan tubuh dan pikiran. Bahkan, membasuh kaki membantu melancarkan sirkulasi darah setelah seharian beraktivitas. Sebagaimana disebut dalam jurnal bahwa stimulasi air pada kaki dapat memperbaiki aliran darah perifer. Menariknya, sains modern kini membuktikan bahwa air yang digunakan untuk berwudu bukan sekedar penyegar, tapi juga penenang pikiran dan pembersih tubuh dari kuman. Dan membantu melancarkan peredaran darah, padahal hal ini sudah diajarkan Islam sejak abad-abad yang lalu. Inilah harmoni antara wahyu dan ilmu. Ajaran Islam gak hanya menuntun ibadah, namun juga menjaga kebersihan dan kesehatan umatnya jauh sebelum penelitian ilmiah membuktikannya. Dalam Islam, wudhu adalah simbol penyucian lahir dan batin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, serta usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya syarat ibadah tapi juga bagian dari keimanan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Toharoh atau bersuci adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Islam menempatkan kebersihan dan kesucian sebagai bagian penting dari keimanan. Karena itu, sebelum sholat, umat Islam diajarkan untuk berwudu agar tubuh dan jiwa siap berhadapan dengan Allah. Setelah bersuci dan bersiap untuk ibadah, kita mulai dengan gerakan takbiratul ihram, mengangkat tangan dan berdiri tegak. Gerakan ini melibatkan otot bahu, lengan, dan punggung bagian atas. Menurut penelitian yang saya tuliskan di bawah ini, posisi berdiri dengan kedua tangan diangkat dan berdiri tegak membantu memperbaiki postur tubuh dan melancarkan aliran darah dari lengan ke jantung. Gerakan ini juga menstimulasi fokus mental karena perpaduan antara kontrol tubuh dan kontrol pikiran. Kemudian yang kedua, posisi ruku membungkuk 90 derajat. Saat ruku, tulang belakang dan otot punggung meregang secara merata. Menurut penelitian yang saya tuliskan di bawah ini, menjelaskan bahwa posisi ruku meningkatkan fleksibilitas tulang belakang serta mengurangi resiko nyeri punggung bawah. Selain itu, ruku membantu melancarkan aliran darah ke kepala dan meredakan ketegangan pada otot punggung. Kemudian yang ketiga, gerakan i'tidal, kembali berdiri setelah ruku. Gerakan ini mengembalikan posisi tubuh ke keadaan tegak dan seimbang. Menurut penelitian yang saya tuliskan di bawah ini,
Perubahan posisi dari ruku ke berdiri melatih keseimbangan tubuh dan mengoptimalkan kerja sistem vestibular, yaitu mengatur keseimbangan di telinga bagian dalam. Gerakan ini juga membantu melancarkan sirkulasi darah dari kepala ke tubuh bagian bawah secara bertahap. Kemudian yang keempat yaitu gerakan sujud, dahi menyentuh lantai. Inilah posisi paling berpengaruh secara ilmiah. Menurut penelitian yang saya tuliskan di bawah ini, menemukan bahwa posisi sujud meningkatkan suplai oksigen ke otak hingga 20%. Lebih tinggi dibanding posisi duduk atau berdiri. Dan penelitian selanjutnya juga menyebutkan bahwa sujud menurunkan hormon stres dan membantu menyeimbangkan detak jantung. Kemudian yang kelima yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Posisi duduk ini melatih fleksibilitas sendi lutut, pergelangan kaki, serta otot paha. Menurut penelitian yang saya tuliskan di bawah ini, posisi ini meningkatkan sirkulasi di area panggul dan mencegah kekakuan otot. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan tasyahud. Untuk penjelasan ini sama dengan duduk di antara dua sujud tadi. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan salam. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan menoleh secara perlahan ini membantu melenturkan otot leher dan bahu. Menurut penelitian yang saya sebutkan di bawah ini, menjelaskan bahwa rotasi leher ringan seperti salam, sholat dapat meningkatkan mobilitas servikal, yaitu leher bagian atas, dan memperbaiki sirkulasi darah ke otak. Ini juga mengurangi ketegangan pada area bahu akibat aktivitas duduk lama. Berdasarkan berbagai penelitian medis, seluruh rangkaian sholat dimulai dari takbir hingga salam bekerja seperti mindful physical therapy, yaitu membantu keseimbangan tubuh, menenangkan sistem saraf, dan memperbaiki postur tubuh, juga mengurangi stres. Inilah bukti bahwa ibadah harian yang sederhana ternyata dirancang selaras dengan prinsip kesehatan modern. Setelah tubuh disucikan dengan wudhu, hati pun disiapkan untuk menghadap Sang Pencipta. Dari kebersihan lahiriah, kita melangkah menuju kebersihan batin melalui sholat. Sholat adalah tiang agama, ibadah yang menyatukan hati, gerak, pikiran, dan ketenangan jiwa dalam ketundukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi kesulitan, beliau segera menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1319, Hasan Sahih. Subhanallah, dari wudhu hingga sholat, setiap langkah ternyata menyimpan hikmah yang luar biasa. Bukan sekedar ritual, tapi bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang menyehatkan tubuh dan menenangkan jiwa. Setiap gerakan, setiap air yang menyentuh kulit menjadi cara Allah menjaga keseimbangan dalam diri kita antara ilmu dan iman, antara raga dan ruh. Maka mari kita jalani ibadah bukan hanya karena kewajiban, tapi karena kita paham betapa indahnya hikmah di baliknya.
Semoga dari sini kita makin cinta dengan setiap ibadah yang Allah perintahkan, karena di dalamnya ada kebaikan untuk dunia dan akhirat.